Kenapa Jawa ini sulit bangkit? Karena apa? Di setiap situs cuma adanya paling Lingga. Satunya adanya Yoni. Nah, wong kita tuh harus Lingga dan Yoni jadi satu ya. Karena wilayah sini itu sebenarnya mulai zaman kuno itu wilayah Karesian atau tempat mencari ilmu yang hubungannya dengan spiritual. Barat istilahnya, pembatasnya adalah Sungai Berantas itu. Ini ke sana itu adalah pendadaran untuk namanya baik dalam konteks menjadi Brahmana atau menjadi seorang pujangga, itu barat. Dan itu diteruskan sampai Belanda dan sampai sekarang. Jadi kalau wilayah sini, barat sungai ini, sekolah semua, tidak ada pabrik. Jadi jalan veteran itu mulai SMA 1, SMA 2, STM kumpul semua jadi satu, barat sungai tempat pendidikan. Ya, makanya kan di sana ada candi 1, 2, 3. Kalau kita mau jalan-jalan di Klothok ini sebenarnya banyak situsnya. Banyak situsnya. Dan para spiritual itu memandang bahwa wilayah Klothok ini sebenarnya sesuatu yang sangat istimewa. Meskipun dilihat gunungnya segitu aja. Jadi bisa dibuktikan itu seperti tadi, atau beberapa orang itu teman-teman yang biasa naik ke Candi Klothok itu kan dia sudah biasa. Suatu saat mungkin dia karena pikiran apa nggak bisa turun dari sana, nggak bisa turun. Jadi turunnya minta telepon temannya dijemput. Nggak tahu jalan pulang. Ya, teman kita dari Bali itu juga gitu. Kita nggak, istilahnya saya nggak tahu lah, dia datang Pak Nengah karo Pak Ali itu. Dia ditunjukkan itu loh, dekat loh Pak gitu. Dia berputar aja nggak sampai nggak ketemu itu. Sebenarnya di depannya gitu sebenarnya. Jadi ya nyun sewu ya, dalam konteks di wilayah barat ini ibaratnya jangan sampai bilang bagi mang kurang gini gitu. Kalau bisa jangan, karena ya sudah itu kita misalkan membawa apa, misalkan sesajen ternyata kita kurang, ya sudah, nggak usah terus nggak kita usah bilang kurang gini itu jangan. Mungkin yang berkehendaknya begitu aja. Kadang kan beberapa pihak bagi mang kurang gini. Iya betul. Iya. Karena ya sudah, berarti kalau kita memang dikehendaki untuk datang dengan itu aja. Ini Mas Kumambang, nama bukit atau gunung ini Mas Kumambang. Nama yang sebenarnya konteksnya itu kan menarik, menjadi bahan yang menarik. Mas Kumambang itu ada yang jadi tembang. Hitung-hitungan ada kan gitu, Mas Kumambang gitu. Mas Kumambang itu filosofinya adalah sesuatu yang emas itu kan warnanya kuning. Jadi teratai kuning yang mengambang. Ini kan baratnya dari Kediri, dari kota Kediri. Posisinya barat. Ya dah. Kalau barat berarti ini adalah pada saat mangku mantra Nun Tirta gitu kan, Tirta Lukat. Langga muncar saking kulon tininggalan Rogo nujo jambani romas tinan cepan tunjung kuning gitu. Kan begitu kan? Atusan itu Dewa Mahadewa kan, Mahadewa kan gitu kan. Jadi pada saat kita memandang sebuah bukit ini adalah Mahadewa dalam konteks istilahnya dari puncaknya di Kediri ini, kalau kita tarik ke sana itu Rudra. Nah, kebetulan di posisi sana itu di lereng wilayah sana gudangnya obat atau
kedunian yang tadi. Untuk Obat apapun itu, orang sakit apapun dicarikan di sana. Bisa. di Gangsang, Gunung Wilis. Gunung Wilis. Itu kalau dari kita tarik dari sini di sebelah sana kan dewanya kita Rudra. Kan gitu. Jadi kalau dari Kediri itu banyak sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan. Karena Kediri itu berasal dari kata Kadiri. Dulunya namanya Kadiri. Nah, bukan dalam konteks kedil ya, Kadiri. Nah, Kadiri itu kan ibaratnya kita harus kembali ke diri. Makanya kami ini biasa istilahnya wanti-wanti kalau bahasa Jawa itu adalah mengingatkan jangan misalkan sombong datang ke Kediri. Gitu. Sampai namanya mitosnya jangan presiden datang ke Kediri, runtuh dia. Kan gitu. Itu kan mitos. Tapi mitos itu banyak dipercaya oleh masyarakat. Contohnya Gus Dur itu kan setelah datang ke Kediri nggak tahu ceritanya lengser dia. Gitu. Bisa datang ke Kediri, tapi syaratnya adalah tanpa atribut kebesaran. Jadi tidak menunjukkan gitu. Jadi kalau misalnya datang tanpa atribut kebesarannya, itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus dikawal, lah datang biasa. Jadi kan nggak membawa mahkotanya, gitu loh maksudnya gitu. Kandung bulang itu. Itu mitos-mitos yang ada di Kediri, tapi tidak untuk ditakuti, sebenarnya untuk istilahnya dipahami saja. Tapi diyakini, Pak. Ya kita kan mengingatkan, banyak pihak yang istilahnya ingin menonjolkan itu ternyata akhirnya juga berantakan, kasihan sebenarnya. Makanya pada saat datang ke diri, ibaratnya kita kembali ke diri kita masing-masing yang harus tahu diri suci gitu aja, tidak perlu menonjolkan hal-hal yang terlalu berlebihan sebenarnya di Kediri. Makanya untuk mendirikan seorang Brahma di Kediri itu berat. Gitu. Makanya para bini sepuh sampai bini sepuhnya Jawa Tengah dan sebagainya ibaratnya bilang menjadikan seorang Brahma di Kediri itu berat. Tapi kalau sudah pilihan itu akan berjalan. Jadi harus laku dulu, harus melalui perjalanan yang panjang. Itu Kediri. Kalau di Klodok ini sebenarnya menurut cerita orang tua dulu, sebenarnya banyak gua juga. Tapi beberapa gua itu sudah runtuh atau hilang. Karena di area sini ini dulu tuh zaman Belanda itu tempat untuk latihan. Sampai tahun 60-70 itu marinir kalau latihan ke sini bawa tank. Jadi dinamakan di situ tuh skipan atau untuk latihan nembak tank yang sekarang jadi brigip itu. Nah, yang menarik dari Gunung Klodok ini yang menarik adalah 3 wilayah itu seperti dipilah 3 wilayah itu masing-masing tanahnya konturnya beda. Di sana itu batunya kecil-kecil, sekepalan-sekepalan gitu. Tengah ini dominan istilahnya hujan itu lempung atau tanah liatnya. Yang ke barat selatan itu lebih agak masif. Beda-beda. Lemah paras. Lemah kayak pasir ya. Hampir banyak tempat itu seperti batu-batu yang disusun. Yang menarik dari Gunung Klodok itu batu yang disusun itu dulunya memang ada candi-candi atau gimana? Ya, yang sudah divakasikan sini. Dulu tahun 70-an itu biasa tahu orang-orang yang sudah pernah laku tuh. Dulu kalau bahasa Jawanya di situ ada candi, tapi tunggu aja besok kalau zamannya dia akan membuka gitu. Jadi generasi saya sebenarnya sudah tahu kalau di situ itu ada candinya karena diberitahu oleh
orang-orang yang tua kan gitu. Tapi baru dievakuasi kan barusan, enggak sekitar 5 tahun 6 tahun 5 tahun 6 tahun yang lalu kan gitu. Itu baru dievakuasi. Tapi misalkan kalau kita naik ke Gua Selobale itu depannya pas itu kan ada seperti jurang di depannya gua itu ada juga bukan malah candinya yang di sana itu dari batu yang depannya Selobale. Lah di sini kan batu bata. Lah bentuk batu batanya di sini candinya itu hampir sama dengan Mataraman kuno karena di sisi pertemuan gini kan kalau Mataram kuno itu seperti dibuat lengkungan gitu, yang hampir sama dengan zaman Mataraman kuno. Kalau yang Jawa Timuran ibaratnya era yang Kediri atau eranya Majapahit kan dia presisi kotak pojokan Iya, pojok nyudut kan? ya, nyudut. Siku dia. Ya itulah. Kalau Mas Kemambang ini sebenarnya di bawahnya pas itu banyak bata besar-besar ya. besar seperti candi. Nah, di wilayah sini sebenarnya waktu kecil saya itu kalau orang mau sensitif itu ada suatu area yang kita geduk ini bunyi dung gitu. Saya area itu sekarang sudah dikasih cor-coran ya. Anak tangga. Kalau kecil saya dulu ada suatu area yang kalau kita buat mainan gini kan itu bunyi dung. Berarti bawah ada Mungkin ada yang kosong. Ya. Tapi memang dulu cerita itu sisa-sisa kerajaan itu kan memang dihilangkan, istilahnya dikubur gitu loh. Oh iya, kalau Kedirian itu makanya yang heboh di Candi Adan-Adan itu yang arcanya sangat bagus sekali master itu kan, itu sebenarnya dalam komplek Candi Gempur ya. Candi Bubra. Candi Bubra sama candi Candi Bubra apa Gempur? Candi Tandowongso. Lah Tandowongso itu ning Adan-Adan iki lho. Candi Gempur dulu istilahnya. Karena sebenarnya orang-orang di sana kan tahu sebenarnya. Makanya kita dulu upacara begitu agak rame kita nyemut Dubai gak lah ya. Mungkin sampai sekarang nggak boleh ya. oh nggak boleh nyebut Dubai. Nggak boleh. Karena gini dengar-dengar orang-orang sana sudah dibilangin sama orang-orang tuanya doktrin jangan boleh orang nyalakan Dubai. Karena dia menilai sudah tahu di situ. Iya betul. Gitu lah. Sudah tahu. Artinya dieskavasi bersama Sebenarnya bukan masalah diuruk dikubur bukan mas. Itu kena banjir lahar itu. Gara-gara Gunung Kelut Meletus. pada masa kerajaan itu Terkubur diceritakan pernah Kediri itu tenggelam. Iya. Pada Jadi, saat pada Mahapralaya kan di negara Ketagama kan ada itu. Iya. Kediri itu pernah mengalami Mahapralaya saat namanya masih Gunung Kamput. Jadi artinya bukan candi itu terus diuruk lapisan bukan. tanahnya Memang ada. Soalnya zaman dulu tuh memang seperti itu, banyak yang seperti itu. Sampai di Mojokerto segala macam itu kan candi-candi banyak yang dihilangkan memang. Kalau dihilangkan dalam konteks sebenarnya mereka ekspansinya gini kalau di Mojokerto itu dibuat seperti linggan, maksudnya dibuat batu bata. Tujuannya memang hancur. Iya betul. Gitu. Saya sempat hidup di sana. Gitu. Sempat istilahnya pada saat kalau ketemu istilahnya situs atau peninggalan ya hancurkan aja. Iya betul. Gitu. Makanya doktrinnya mereka istilahnya kalau kita melihat juru kunci rata-rata dia tidak akan membicarakan sejarah real, tapi sudah masuk ranahnya ke baru peradaban baru yang mereka dalam konteks istilahnya cerita sesungguhnya itu tidak ketemu. Itu. Memang kira-kira 5 tahun ke belakang kemarin itu kan sudah mulai banyak bermunculan ya. Mulai banyak yang timbul kembali, orang duduk-duduk nemu iki. Mulai Kalau muncul. Kedirian itu rata-rata terbenamnya 2 meter ke bawah, Pak. Iya. 2 meter ke bawah. dalam 2 meter. Dalam iya. Dalam, Pak.
Candi Gempur itu 3 meter. Kalau kita bicara misalkan peradaban yang sebenarnya besar itu Kediri, Pak. Iya. Bukan Mojopahit. Sampai kalau misalnya melihat Tondo Wongso itu lebarnya apa? Bentengnya atau pagarnya itu 1 meter berapa? Lek tidak salah ketebalannya dindingnya itu 1,80 meter atau berapa? Hampir 2 meter ya. Tebal, Pak. Tebal. Sedangkan panjangnya itu ujung-ujungnya belum ketemu. Kan gitu. Ketinggiannya itu yang sudah tergali itu sekitar 3 meter. Dhuwur banget ya. Itu belum sampai lantai dasar. Soalnya sumber, Pak. Jadi kalau bicara Kediri itu Jadi kelihatan banget dinding itu kena tekanan lahar itu doyong. Oh. Masih sampai sekarang dulu. Sudah deh, cuma artanya udah dipindah semua ke museum. Berarti cerita yang situs-situs apa sengaja diuruk tuh gak bener ya berarti Pak ya? situs sih sengaja Dihilangkan. Jadi dihilangkan tuh kalau kita biasa bolang itu biasanya kebanyakan dijadikan makam. Dijadikan makam. Beda kalau dihilangkan dengan hilang karena bencana beda. Oh iya. Kalau Jadi dihilangkan kan sengaja dijadikan Sengaja, makam itu rata-rata banyak yang besar-besar candinya itu menjadikan makam. Memang sengaja dijadikan makam. Kalau di Troloyo itu wonten kan napa niku makam petilasan makam atau petilasan itu Kencono Wungu. Sebenarnya kalau kita bicara Mojopahitan itu menjadi tutur yang menang. Tutur yang menang istilahnya gitu. Karena orang akhirnya akan mendebatkan misalkan bicara tentang Cempo. Cempo itu akhirnya kalau menurut literatur sebenarnya dia tidak dimakamkan di Mojopahit. Dia meninggalnya sebenarnya di daerah Palembang apa gimana gitu. Tapi kan kalau kita main di Mojopahitan mesti ada makamnya Cempo. Betul, Cempo. Ya gitu. Jadi pada saat kita tidak bisa terjebak pada namanya sejarah tutur sekarang. Gitu. Tugas kita adalah ibaratnya kalau ketemu teman-teman yang jangan menyerah meskipun ketemu ibaratnya kreweng itu pecahan dari genteng gitu ya. Kalau kamu merangkai itu kamu akan tahu ceritanya, karena leluhur tidak akan bisa dihancurkan bersih, itu nggak bisa, pasti ada sisa-sisa yang keturunannya nanti bisa merangkai ini sebenarnya ceritanya gimana. Jadi jangan kaget misalkan Juru Kunci tidak tahu namanya alur yang sebenarnya. Misalkan pas saya main di Tulungagung bilangnya Comanten gitu aja. Kalau orang daerah ke kita ke selatan Tulungagung, Galek dan sebagainya itu biasanya diambil bahasa belakang. Jadi kalau Reco itu panggilnya Co gitu aja. Ada bagian. Ayo co. Dipanggil belakang sama dengan supir kondektur bis itu loh. Diambil belakangnya boyo gitu kan, dia nggak bilang Surabaya tuh kan enggak. Galek makanya Trenggalek. Jadi yang diambil belakang. Jadi kalau panggil Reco itu Co gitu aja. Manten itu berarti sepasang perempuan laki-laki. Ternyata pada saat kita telisik itu sebenarnya itu adalah patung dari Siwa dan Parwati. Tapi berhubung Juru Kunci dan masyarakat itu tidak paham, akhirnya membuminya bahasanya adalah manten. Gitu. Kemanten ya. Ya, sebenarnya itu patungnya Siwa dan Parwati. Sepasang gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Gua Selomangkleng itu dimitoskan bahwa yang tempat semedi yang di atas itu, yang rohani itu bisa tembus ke laut, gitu. Jadi Bapak ini tadi bilang, "Bah, aku merasa ning laut," gitu. Jangan kaget kalau di situ merasa gitu. Itu mitos di
banyak orang dipercaya oleh orang Kediri. Nah, bicara itu mesti ada dua sisi, percaya dan tidak percaya. Nah, para sesepuh dulu cuma bilangnya gini, Dut, cilianku, kecilku itu tahu oleh orang yang bertawaf di situ, diajak ke sana, istilahnya lewat itu, gitu. Jadi ojo noleh engko tak jak dolan ke sana, gitu kan. Nah, tapi bahasa yang bijak dari orang tua itu, bagi yang mengalami ya percaya, bagi yang sekarang genah batu gak bisa ditembus kan gitu. Jadi kan dua sisi, monggo percaya bagi yang mengalami, bagi yang tidak mengalami ya gak percaya, memang dibuktikan gak iso gitu loh. Jadi kan ya mitosnya begitu, bagi orang yang pernah mengalami, oh iya aku memang kesana ya. Tapi bagi kita yang secara umum hidup sejaman sekarang melihatnya itu adalah tertutup gitu. Jadi mitos itu kadang kita membacanya memang harus bijak bahwa dua sisi, bagi yang melakoni melaksanakan itu ya betul. Gitu. Makanya kalau cerita sejarah jangan sampai terjebak untuk hal yang saat ini atau melihat di media saja. Cerita juga perlu nih Pak. Iya. Cerita. Jadi kita harus menganalisa itu begini. Pada saat bercerita tentang misalkan Kediri, Nating Dirah atau Calonarang, orang kan sebenarnya lakon sini dan memang hidup di sini kan gitu kan. Ceritanya kan cuma seorang perempuan melawan Prabu Erlangga kan, gitu. Itu kan cerita tutur. Terus kita berbalik dalam konteks istilahnya berlogika kan gitu. Mosok saya ngalahne seorang rondo atau perempuan yang enggak punya suami, opo kerajaan Erlangga gak punya jenderal, gak punya panglima, gak punya orang hebat kan begitu. Pada saat itu kita berpikir gitu, itu akan runtuh. Nating Dirah itu punya pasukan, punya namanya kerajaan. Gitu. Kan logikanya begitu, gak mungkin Prabu Erlangga terus takut sama satu orang aja kan, enggak mungkin. Wong dia kerajaan mesti punya panglima, punya macam-macam, punya orang-orang sakti. Kan gitu. Jadi membaca sebuah cerita itu kita harus juga mencari pembanding. Kan gitu. Biar ibaratnya betul kok enggak kan. Sama dengan suatu saat itu pernah ngobrol dengan orang tua cuma gini, ya Supriyadi itu pahlawan atau bukan gitu. Ada orang tua tanya, lah wong kita mulai SD sampai SMA diajari Supriyadi itu pahlawan gitu kan. Iya kan. Lah orang itu jawabnya siapa Supriyadi pahlawan, dia jawabnya gitu, wong Supriyadi bajingan kamu. Kaget loh. Tapi dia punya alasan. Dan alasannya itu masuk logika lah. Lho wong Supriyadi cuma ngajak perang, ayo perang Jepang, baru dia hilang kok. Kene pasukannya nyekel senjata, dipentungi dilepon penjara ngono. Itu orang pelaku sejarah. Terus ya, kan dari sisi dia ya benar kan itu. Lho Supriyadi ngajak perang baru hilang ngono. Lah kita ditahan sama Jepang lagi, dipentungi karena sentuh perang kan begitu kan. Jadi kan membaca sejarah itu kan dua sisi. Kan gitu kan. Dulu saat kita, oh iya Supriyadi pahlawan ngejak perang peta ya. Pada saat ditelisik dibalik oleh orang begitu, iya orang itu juga benar, udah pendapat gitu. Kan, lah misalnya Supriyadi pahlawan kudune perang yudar dia ayo perang lho, kanca-kancane kadung wanu dhek ibarat sing ngejak silang dhisik kan gitu. Kan dua sisi yang patut kita cermati membaca sejarah. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ini teman-teman ini kebetulannya suka ngulang kan gitu. Suka
menelusuri jejak-jejak peradaban Kediri. Tanggal nopo ngeten kan mboten tanggal kene arep mantuk kelingat. Nah, makanya Pak Mijing. kami itu dalam perjalanan itu sebenarnya naik turun gunung dan sebagainya sampai di tempat-tempat yang ya kalau naik berangkang medune melorot acaranya kayak gitu. Itu mungkin beberapa orang sempat ngomentari kami gitu karena kami ngajak Pandita Kediri. Pendeta ngajak keluyuran munggah gunung pelorotan itu kami kurang kerjaan. Saya sempat ditanya gitu. Diajak kemana Pak? Ya naik, misalnya masih Klothok, naik Gangsang. Gangsang, naik kemana, naik Kendali Sodo itu kan sama Pandita Kediri. Pada saat ditanya oleh dulur Hindu juga bertanya gitu, saya jawabnya gampang kok. Nah, sampean bilang begitu berarti candi atau situs-situs di puncak-puncak gunung yang upacarai pulih bangunan. Iya, tak jawab gitu benar, aja benar. selesai saya kan. Iya benar juga Jadi sih. dulu yang upacarai kuliner itu seorang Brahmana. Iya kan? Iya benar. Karena nyun sewu banyak juga seorang Brahmana itu beberapa tamu kita Brahmana di Bali kalau misalkan kalau datang ke sini sih suka, kalau kita datang melihatnya tempatnya yang kita tuju agak jauh, Pak jauh ya, terus gak jadi. Itu gak sekali dua kali karena dia berkenan untuk jalan jauh gitu. Karena apa ya, tidak semua tempat bisa ditatangi langsung di depannya kan gitu. Nyaluk instan. Nyaluk instan ngarep pengen. Iya, beberapa, tidak semuanya begitu. Tapi sing seru nggih niku, Pak. Kompak. Munggah gunung. Dan kegiatan kita sebenarnya dalam konteks istilahnya kenapa datang ke tempat-tempat itu gini. Kediri ini kami harus ibaratnya mempersiapkan kembalinya ajaran Dharma itu sendiri. Karena banyak dulu kita yang di Bali melinggihkan beliau-beliau yang dari Kediri atau dari Jawa dilinggihkan di sana. Nah, kalau tempatnya beliau-beliaunya itu tidak kita rawat, mana beliau mau kembali? Kan gitu kan? Normalnya kan begitu. Nah, kalau tempat-tempat beliaunya yang sebenarnya di sini terus kita ikut merawat, mendatangi, membersihkan, kita buat ritual, itu bila beliaunya pas berkenan pulang itu juga merasa nyaman. Kalau cerita perjalanan itu ya asik-asik ya. Bukan sandal biro. Jadi memang gini maksudnya, karena kita orang Jawa itu di belakangnya gini, laku kasunyatan. Jadi kalau misalkan rono engko ning kono ketemu itu harus dinyatakan. Ilmu kan laku. Jadi kalau misalkan kita sudah diberitahu nanti pas kayak apa ya, kemarau kopring ya, wis jenenge enggak ada yang hidup itu. Kami harus mencari tertadi Puncak gunung. kan ning anu no. Ini Ning Selo Bali no. Sero Bali. Selo Bali itu saya dapat mandat itu cari Selo Bali. Di tengah perjalanan saya masih telepon. Mo, iki rumput renek sing hidup kan mluh tertai piye aku. Gimana ini? Wes tau pasti dapat gitu. Meskipun berapapun dapat itu karena untuk pacaran. Iya. Ya Tungkara dapat. Padahal sungainya itu kering. Dapat. Ya terpaksa bongkar batu untuk jalan air, ada air itu. Ya, karena syaratnya adalah itu. Jadi kalau orang kasunyatan itu maksudnya adalah pada saat kering kerontang nggak ada hujan sama sekali. Ini tanya teman-teman yang ikut kita di Puncak Klothok.
ritual dengan prasarana seperti itu pas kita kuncur ke kendi dari air tirta-tirta gitu ya, kita di atas kita pas dikasih tirta sama orang-anak BGIP itu yang ikut ngantar kita, kok bisa ya turun hujan itu kasus nyata. Ada tanpa prasarana. Kasus nyata. Karena kita untuk hutan mengambil sesuatu yang ditugaskan untuk ngambil di sana. Itu ilmunya gitu. Banyak cerita-cerita gitu. Karena kami yang memang perjalanan itu. Perjalanan. Kadang sarananya misalkan disuruh cari delta yang agak perlu keseriusan kalau mencari embun. Nyari embun. Ya, delta embun. Begitu larinya kemana Pak nyari? Halo? Nyari kemana? Delta embun itu kan sesuatu yang kalau kita terlambat dia menghilang. Ya benar. Enak panas ya. Mau didik udahan. Tapi akhirnya anak-anak punya teori, Pak. Teorinya pakai senar. Senar pancing. Senar pancing. Nah, kita seperti menjaring. Tadi didubat seperti itu. Nanti di bawahnya dikasih botol. Jadi karena kita mencari daun talas juga kan biasanya di atasnya daun talas kan gitu. Nah, susah. Ya suka dukanya cari sesuatu ya gitu. Itu biasanya orang berapa Pak? Nggak mesti. Kadang Pokoknya saya yang... cuma berjalan dengan Pak Mai, kadang kita bagi orang, ada yang cari di tempuran 9 itu daerah Nganjuk. Salah satunya nanti kita bagi yang tergantung permintaan dari mencari tirtanya. Ada yang mencari tirta misalnya ke laut. Nah, ke laut itu sebenarnya kalau mencari tirta ke laut itu ternyata ada teorinya. Tidak anggur air laut diambil. Karena air laut itu ternyata kalau kita perhatikan gulungan ombak itu kan ada misalkan yang sama itu 7 kali, nanti yang nggak sama sekali, kembali lagi diadek. Nah, yang tidak sama itu setelah kita perhatikan, ya itu ngambil tirtanya. Oh, setelah 7 kali itu. Ya kan kita lihat berapa kali dia ombaknya yang sama dulu kan gitu kan. Nanti kalau kita perhatikan nanti ada yang nggak sama. Nggih mesti. Iya kan? Nggih. Nah, disitulah ngambil tirtanya. Ngambil tirta di laut. Iku berapa kali set podo, wis mor podo. Podo mar ngono teko sing gedhe. Iya toh, nggak sama. Iya kalau orang-orang tua itu bilang aja gitu, lihat tirta di laut itu dulu. Malah unik lagi itu kalau waktu ngambil air tirta di Kali Brantas padahal 5 kali ya, 5 kali tempat. Oh enggak no, Kali Brantasnya kita ngambil 1, 2, 3. Padahal airnya itu seperti lumpur. Setelah kita ambil kita bawa pulang semua. Ya jenis seperti aqua semua. Padahal airnya seperti lumpur. Jadi jernih. Iya, pada saat itu kita ritual besar untuk leluhur agung Kediri, itu kan sarana prasarananya adalah tirta. Tirta itu di Brantas, ada beberapa tempat di Brantas yang sini, Bandar, terus jembatannya sana sampai di Ngaduluwe. Untung saat itu seperti diingatkan bahwa kita membawa botolnya saya tulisi pakai spidol. Ngambil tirtanya kan pakai bambu kalau sini. Enggak langsung pakai anunya itu enggak. Bambu warna hitam itu loh. Kita pakainya pakai bambu. Bambu warna hitam perjo. Pring wulung. Nah, nanti setelah kita ambil dari pring wulung baru kita masukkan di misalnya babak jerigen, baru kita masukkan jerigen. Sarana buat ngambilnya itu pakai Sarananya pakai itu kita, nggak langsung di botol. Tapi lah arah-arah nang Surabaya jerigen itu cor kan. Ya kan?
Aja lo tunda iku. Ya secara umum ya langsung curiga, tapi saat itu mendapat mandatnya untuk cari tirtanya harus pakai itu dulu, baru kita masukkan tuang. Orang kalau melihat berantas di 3 tempat itu, yo airnya keruh. Iya, keruh. Untung pada saat itu kita kasih tulisan, ini ambil sini, ini ambil sini, ambil sini, sampai malam kita naik ke Wilis lah. Yang dulu itu begitu ternyata paginya itu semua benih nggak ada yang beda airnya ini. Tapi ada endapan nih Pak? Nggak ada, sama bersihnya semuanya. Sama. Seperti di Gunung Lawu dulu ya gitu. Gunung Lawu itu saya ambil Gunung Lawu itu sampai ke Kediri itu masih seperti es. Sampai di rumah seperti es juga. Masih seperti es. Sampai di rumah masih sampai es. Dingin seperti es juga. Seperti di kulkas. Padahal sudah perjalanan. Loh lah ya. Perjalanan ya harusnya kan ya wis. Nggak panas. Iya. Unik-unik pokoknya perjalanan. Gitu mandatnya dari siapa Pak? Kita dapat mandatnya dari Brahmana. Jadi untuk tujuan tertentu itu kadang kalau kita di Jawa itu memang menggunakan sarana tirta. Tirtanya ditentukan. Ambilnya kamu ambil di sini, ambil sini, ambil sini gitu. Tanah pun juga gitu Tentukan. diarahkan. Ada arahan ambil sini, ambil sini, ambil sini gitu. Tanah. Iya. Kalau perjalanan kita itu kalau diceritakan itu tidak ada habisnya. Tapi itu kasus nyata, dibuktikan. Jadi kalau misalkan dapat tugas itu ada sesuatu di sana, nanti kamu cari ini, nanti sarananya gini, itu pasti itu. Kita akan dapatkan itu. Tapi dalam konteks adalah sebenarnya untuk supaya dharma itu kembali lagi. Ini Candi Dadi aku sing arepe ilang. Candi Dadi iki lho karo Masmu iki lho gak percaya aku bagian pojok karo pojok. Itu jenenge namanya nyugi tak sini. Segoro Kidul kok ya. Jenenge keretane Segoro Kidul ya. Wah, itu 2 kali ning kono mewah itu. Dalam siang itu Di puncak gunung juga. Pun ketinggal ya niku. wah suaranya Pak, Dari puncak. suara keren. Laut kelihatan. Istimewa itu. Aku mailang. Lah kowe tanda di jalan tengah alas tanda wis disilang gawe ranting cek diterjang ya nyasar. Gasang itu, pahlawan Gasang itu juru kuncinya kan sudah bilang, "Mas, sampai niku yo ngawur ya." Kan saya mesti silaturahmi ketemu dulu ya. Juru kuncinya. Nah, juru kuncinya. Loh Mas, tujuannya apa kan gitu? Tujuannya mau ritual. Dalam konteks istilahnya tidak bertujuan macam-macam. Kalau Hindu itu ritual tujuannya untuk kerayaan jagat beserta isinya. Tidak ada istilahnya mau ngambil sesuatu di sana yang Untuk pribadi gitu. peninggalan, enggak. Jadi pada saat oleh sesepuh itu bilang gitu, kami datang itu ternyata dia kaget, dia ragu ngantar kita. Karena apa? Kami ini kalau perjalanan tuh tidak terus laki-laki semua atau dewasa semua, enggak. Perjalanan kami mesti panditianya suami istri, kami ini beserta anak-anak kecil. Oh. Alasan Dosa kita mana si adalah anak begini. Kenapa Jawa ini sulit bangkit? Karena apa? Di setiap situs cuma adanya paling Lingga. Satunya adanya Yoni. Nah, wong kita itu harus Lingga dan Yoni jadi satu ya. Oh. Kalau perjalanan ritual kita kalau hanya cuma laki-laki aja, kapan kita akan menyatu? Hanya kekuatan nggak ada. Terus kita kalau nggak ada anak-anak, wong dari Lingga Yoni ini adanya anak-anak. Nggih. Leres niku. Jadi perjalanan kami ini istilahnya tidak lepas dari ibaratnya Brahmana
orang-orang dewasa dan anak-anak. Sampai yakin sanggup, yakin dimanapun naik puncak gunung di jam 12 malam, anak-anak kecil, ibu-ibu semua sampai. Berangkat sampai bersama, pulang mesti pakai bersama. Dan Mas Tungkara mesti begitu. Ya, kan Enggak, maksudnya mengajak itu loh, mengajak istri dan anak. Nah, itu loh, patut ditiru kayaknya itu. Karena Filosofi bagus kayak ini. pada saat kita di Jawa dihancurkan, yaitu karena dipisah, Lingga dan Yoninya dipisah. Ya kan? Situs itu rata-rata cuma Lingga aja. Satunya situs cuma Yoni aja. Sekalian piknik keluarga. Nah, Iya, itu maksudnya itu. Bener. kita ingin kembali utuh ya Lingga Yoni plus anak-anak itu. Kan piknik keluarga. Gitu. Wis sesimbulno nang pura Sakti Raden Wijaya ya. Saya nang kono iki. Iya. Jadi jangan sampai istilahnya akhirnya di anak-anak kita itu juga sudah tertanam itu. Tertanam bahwa dalam konsep dharma itu atau dalam agama kita itu tidak harus orang dewasa saja. Tidak hanya perempuan, laki-laki, juga harus ada anak-anak yang sebagai penerus. Itu. Kendali Soto juga anak-anak dan juga ikut. Ya. Kendali Soto, Candi Kendali Soto. Padahal berapa tingginya itu? Yo enggak begitu anu. Kendali Sado itu sebenarnya yang istimewa gini, Pak. Kediri itu kan namanya Pecut Samandiman. Lakonnya Kediri itu senjatanya namanya pegangannya Pecut Samandiman, cemeti atau cemeti itu. Ada itu cari untuk bahannya itu adalah lidi. Lidinya itu sodo lanang kalau bilangnya orang Sodo Jawa. lanang. Sodo lanang itu dari pelapah pisang itu dia jatuh, dia harus nancap. Diri satu itu nancap dia di tanah enggak. Itu dinamakan sodo lanang. Bahannya dari situ. Oh, itu yang diambil ya. Iya. Cari itu kalau nggak pas memang anu sisanya relatif ya 12 Tengara dapat gitu. Nah itu ditaksukan di Kendali Sodo karena di sana bahasanya juga Kendali Sodo. Kendali Sodo. Ya. Itu ceritanya Panjang nanti. ya, Morat Marit. karena pada saat cemeti itu kita hidupkan di Kendali Sodo, itu semuanya kita ibaratnya 20 orang sebenarnya jalannya sama, dilihat sama. Sampai mau tujuan tuh lencar semuanya menjadi 5 grup. Ada yang istilahnya terlalu jauh 5 kilo, ada menco 3 kilo. Tapi ya Tengkara datangnya bersamaan. Dari yang jalan paling jauh naik ojek. Datangnya Nyasar 15 kilo ya. Jalan kaki 15 kilo. 15 kilo Jalan kaki. gunung loh Pak tapi lagi. Loh, pemenang gunung. Munggah. yang kita dari itu perjalanan naik ojek sampai ke Jolotundo lagi. banyak hal yang bisa kita nanti ceritakan ke generasi selanjutnya supaya kukuh. Kalau kita di Jawa itu istilahnya saringan yang betul-betul ibaratnya di tempat apapun kuat. Oh ada ya.